peningkatan kapasitas dai, penggerak masjid, dan leadership pimpinan pesantren Aceh Barat. Kali ini kita akan memasuki materi tentang penggerak masjid yang nanti akan disampaikan oleh Mukarram Bapak Kiai Haji Lukman Hakim MA. Kepada beliau langsung saja karena waktunya ini, kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan pesantren Bintang Mulia Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Haji Muhammad, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Fadil. Di sini ada Kiai Jamil selaku Ketua RT PWN Jawa Barat, ada Kiai Zainuddin selaku Ketua LPN PWN Jawa Barat, ada Kiai Abdul Rahman selaku Ketua RRI PWN Jawa Barat, ada Kiai Aidar selaku Ketua LPN PWN Jawa Barat, yang saya muliakan Kiai Sunandar selaku moderator dari kesempatan ini, para kiai, para alim, para asatidz, para ibu nyanyi, para asatidzah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, ini kalender sore ini namanya ngantuk. Kalau nggak ngantuk ya loyo. Sementara temanya penggerak, saya pikir nyambung juga. Temanya penggerak, tetapi di timing sudah lelah, sudah loyo. Jadi saya tes saja nanti, kalau nanti ternyata indikator penggeraknya lemah, ya sudah. Dalam kesempatan ini saya isinya nggak banyak-banyak. Kalau ternyata kelihatannya ngantuk, sudahlah saya kasih kenang-kenangan doa saja. Nanti saya kasih ijazah doa. Doanya Bismika Allahumma ahdi wa karena itu saya akan lihat apakah betul kita oleh Allah nanti bisa dikasih kesempatan betul-betul menjadi penggerak masjid, muharrikul masajid atau tidak. Saya nanti lihat indikatornya dari tangan saja. Saya coba minta tangan kanannya kepal begini, dan akan kelihatan mana yang punya daya gerak hebat, mana yang lemah. Oke, saya minta tangan kanannya. Tangan itu selalu simbol perkasa, simbol kuat, simbol kekuatan itu tangan. Nah, coba kita akan lihat dari tangan kita ini, tangan yang semangat, tangan yang progresif, atau sebaliknya, tangan yang loyo, tangan yang lemah. Ingat, aturan mainnya adalah ikuti apa yang saya sampaikan. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Putar pelan-pelan saja. Ini masih pelan, belum kelihatan. Mulai gak kerja. Lah, ini tak kelihatan. Mana tangan yang semangat, mana tangan yang loyo. Lebih semangat lagi, tambah semangat lagi. Ya, letakkan di dagu. Ya.
ternyata di tahun 2023 telah hijrah, telah move on. Dan yang asalnya di sini tidak di sini. Adalah aturan mainnya adalah ikuti apa yang saya sampaikan, bukan ikuti apa yang saya contohkan. Oke, saya hanya ingin cerita saja kan. Cerita yang cukup viral di bulan Juli tahun 2023 ini. Apa itu kan? Ini juga sempat masuk di media internasional namanya Los Angeles Times. Apa sih beritanya? Beritanya cukup menarik. Beberapa gereja di Eropa itu berubah fungsi menjadi kafe, diskotik, pub, bahkan hotel. Jadi ada proses transformasi perubahan fungsi yang dulu asalnya gereja, sekarang berubah menjadi kafe, diskotik, hotel, tempat menari, tempat dansa. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata belakangan para jamaah yang datang ke gerejanya itu berangsur-angsur mulai berkurang sedikit demi sedikit, bahkan sampai kosong. Karena gereja itulah kosong, akhirnya beberapa orang tertarik membeli gereja dan mengalihfungsikan gereja itu. Silakan bisa di searching, itu juga dipublis di beberapa media nasional. Lah, itu lagi tren di Eropa, di Inggris, di Belgia, di Jerman, di Denmark. Nah, pertanyaannya, apakah juga akan ada gejala masjid nanti beralih seperti hanya kayak gereja? Saya hanya ingin melihat konteks jawaban hari ini. Jumlah masjid kalau melihat data statistik dari Pusat Informasi Masjid, itu jumlahnya sejauh barat 49.435, hampir 50.000 masjid sejauh barat. Sementara penduduk Muslim Jawa Barat itu kurang lebih 40 juta. Jadi rasionya per satu masjid itu mengcoverage sekitar kurang lebih 850 jamaah. Yuk kita akan lihat. Jadi satu masjid itu harus bisa mengcover sekitar 850 jamaah dengan rasio jumlah penduduk Muslim Jawa Barat sekitar 40 juta, jumlah masjid se-Jawa Barat, masjid tanpa musola, jumlah masjid se-Jawa Barat itu jumlahnya 49.435 masjid. Nah, pertanyaannya, ya bukan. Apakah indikator partisipasi masyarakat ke masjid ini tinggi atau tidak? Ya kita akan lihat. Kalau saya apple to apple mencoba mengkonversi apakah orang itu investasinya menguntungkan apa enggak. Untuk ukurannya hotel itu kalau hunianya bisa di atas 50%, maka seseorang ketika berinvestasi hotel itu baru dapat namanya margin profit. Tetapi kalau tingkat partisipasi atau tingkat hunianya di bawah 50%, maka hotel itu sejatinya dia dalam kondisi merugi. Nah, sekarang berapakah partisipasi masyarakat yang datang ke masjid? Kita akan hitungkan. Andai kata dari 850 kalau dipukul rata per satu masjid, andai kata rasionya per satu aktivitas kegiatan waktu sholat nggak banyak-banyak, 10% saja, maka setiap waktu sholat partisipasi masyarakat yang datang ke masjid itu mestinya ada 85 orang. Pertanyaannya, adakah 85 orang itu datang ke masjid? Jadi saya saya hanya ingin cerita bahwa sejarah itu akan terus berpotensi terulang. Nah, apakah masjid-masjid ini nanti akan sama gejalanya seperti hanya kayak gereja yang hari ini di Eropa, ataukah tidak? Maka bergantung kita yang oleh Allah dikasih kesempatan untuk senantiasa berinteraksi dengan masjid. Salah satu reward penghargaan yang mendapatkan hal spesial yang nanti itu akan di-applicated
nanti kelak itu salah satunya yang disebut namanya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Saya ingin cerita dua sosok sahabat yang bagi saya spesial. Sahabat ini bukanlah sahabat senior, sahabat terpandang, sahabat yang alim, sahabat yang hafal Quran, bukan juga sahabat yang banyak hafal hadis. Tetapi dua sahabat ini sangat spesial. Pertama namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini sosok sahabat perempuan yang sehari-harinya senantiasa terus kalau ada kotoran, ada dedaunan, maka tangannya Ummu Mahjan ini ringan tangan. Dedaunan yang jatuh diambilnya, yang kotor disapu. Suatu saat aktivitas Ummu Mahjan ini tidak dilihat oleh baginda Rasul. Baginda Rasul tanya, kemana yang biasa bersih-bersih? Oh, sahabat seorang perempuan bernama Ummu Mahjan. Akhirnya sahabat yang lain memberikan informasi, wahai Rasul, beliau telah tiada. Apa? Rasulullah betapa kecewa. Kok kenapa meninggalnya Ummu Mahjan itu tidak ada yang memberi informasi? Sampai-sampai baginda Rasulullah minta tolong dikasih tahu di manakah kuburan. Akhirnya sahabat yang lain mengantar baginda Rasul untuk mengantar Rasulullah berziarah ke makamnya Ummu Mahjan. Dan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Rasulullah mendoakan spesial khusus untuk Ummu Mahjan. Siapakah Ummu Mahjan? Seorang wanita yang punya komitmen mengabdikan dirinya ngopenin masjid, yang dalam bahasa sekarang boleh jadi disebut namanya marut. Saya akan contohkan lagi orang yang interaksinya dengan masjid hebat. Ada nama seorang sahabat namanya Zulaibib. Zulaibib ini bukan sahabat senior tenar populer, bahkan Zulaibib ini sahabat yang nyaris jadi bahan dibully kalau bahasa sekarang. Kenapa? Zulaibib itu secara fisik kebetulan tidak menguntungkan. Nasabnya nggak jelas, status sosialnya lemah, ekonominya lemah. Bahkan sampai-sampai ada memori, pokoknya jangan sampai rumah saya itu didatangin oleh Zulaibib. Betapa seakan-akan Zulaibib itu menjijikkan. Nah, Zulaibib itu sehari-harinya tinggalnya di masjid, tidak pernah di tempat, di masjid. Nah, apa yang dilakukan oleh Zulaibib itu sehari-harinya hanya di masjid. Nah, Rasulullah suatu saat tanya sama Zulaibib, "Bib, pengen kawin?" Zulaibib itu menjawabnya dengan tersipu malu, karena Zulaibib tahu di mana ada perempuan yang mau sama diri. Fisiknya tidak menguntungkan, ekonominya lemah, nasabnya nggak jelas, semuanya. Jadi Zulaibib hanya tersenyum saja ketika baginda Rasul nanya pengen nikah. Pada kesempatan berikutnya baginda Rasul nanya lagi, "Bib, mau gak nikah?" Akhirnya Zulaibib mulai jawab, "Mau Rasul. Tapi mana ada wanita yang mau kenal saya?" Akhirnya dalam kesempatan berikutnya yang ketiga kali Rasulullah juga nanya dengan pertanyaan yang sama, "Bib, mau nggak menikah?" Dijawabnya oleh Zulaibib, "Mau." Akhirnya Zulaibib diajak oleh baginda Rasul langsung datang ke seorang sahabat terpengaruh senior dalam rangka melamar. Ketika mau melamar, datang hadir Rasulullah menyampaikan role. Betapa senangnya sahabat didatangi oleh Rasulullah. Betapa senangnya pula perkataan yang disampaikan dari bibir Rasulullah itu ingin meminang putri. Tetapi kata Rasulullah, bukan untuk saya, untuk Zulaibib. Begitu tahu untuk Zulaibib, mendadak sang sahabat ini, nanti saya ngobrol dulu, musyawarah dulu sama istri saya. Apa respon istri dari sahabat itu? Ternyata istrinya tidak setuju. Tidak setuju saya tidak setuju. Putri saya dinikahkan dengan Zulaibib.
tetapi putrinya dari dalam kamar dia keluar. Apa jawaban putrinya? Ini jawabannya luar biasa. Ya Rasul, andai kata Julaibib ini datang ke rumah saya ini karena engkau pilihkan, maka saya menerima Julaibib karena engkau lah yang memilih. Rasulullah langsung mendoakan, dan doa Rasulullah berikut, ya Allah, pertemukanlah Julaibib dengan istrinya ini kelak. Akhirnya karena anaknya mau, otomatis orang tuanya anaknya mau. Nikahlah Julaibib. Sebulan kemudian Julaibib ikut peperangan. Ketika peperangan usai, Rasulullah tanya, apakah di antara kalian ada yang melihat Julaibib? Sahabat yang lain masih nggak merespon karena Julaibib tidak pernah diperhitungkan. Rasulullah tanya yang kedua kali dengan intonasi yang lebih keras, apakah di antara kalian ada yang melihat Julaibib? Baru sahabat bergegas mencari Julaibib. Dan ternyata Julaibib sudah wafat dalam benak. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Sorbannya baginda Rasulullah langsung dijadikan kain kafan untuk Rasul. Siapakah Julaibib? Julaibib hanyalah orang yang hidupnya memperhatikan masjid. Dia tidak punya. Maka kalau kita ingin lihat fenomena perjalanan hidup manusia yang diabadikan di Al-Quran, yang itu disebut namanya Isra, di manakah startnya dan di manakah ini? Ternyata dari masjid ke masjid. Pertanyaannya, ada rahasia apa sih di masjid? Nah, apakah yang terjadi di Eropa ini ada potensi terjadi di Indonesia atau di Jawa Barat? Yuk kita ingin memuat pesan ayat yang ada di Al-Quran. Kalau kita jeli, itu redaksinya innama ya'muru masajid. Kenapa pilihan diksinya ya'muru? Kalau dalam kajian morfologi, Al-Quran, ya'muru itu adalah fi'il mudhari. Setiap fi'il mudhari ada dua zaman, yaitu zaman hal, zaman istiqbal. Waktu mainin zaman hal, waktu mainin zaman istiqbal. Zaman hal artinya kekinian. Zaman hal artinya up to date. Zaman hal adalah milenial. Waktu mainin istiqbal. Istiqbal huwa futuristik, istiqbal huwa visioner. Jadi pesan yang tersirat yang disampaikan oleh Al-Quran, bagaimanakah memeriahkan masjid, bagaimanakah menggerakkan masjid, itu ternyata harus mengapresiasi dua pendekatan tadi. Harus mengadaptasi aspek kekinian, aspek inovasi, dan harus mengadaptasi aspek visioner dan aspek futuristik. Maka yuk kita akan lihat, masjid manakah yang ramai, masjid manakah yang sepi. Kita harus tunjukkan hari ini kalau strategi atau kalau ngasih contoh atau menjadi best practice masjid, rata-rata khususnya saat ini itu biasanya kiblatnya Jogokarya. Pertanyaannya, apa yang ada di Jogokarya sehingga hari ini menjadi role model masjid? Saya selama keliling di masjid-masjid, saya punya pengalaman karena masjid paling ramai itu indikatornya di waktu subuh. Nah, saya pernah menemukan masjid yang waktu subuh itu hampir penuh masjid. Kalau saya hitung kurang lebih sekitar 850 jamaah ada. Di manakah itu? Itu ada di Jatibarang, di Masjid Jatibarang. Ayo cari masjid yang waktu subuhnya sampai bisa menghadirkan 850 orang. Saya kan. Dan yang lebih unik adalah beberapa imam-imam musola itu sengaja dia dengan jamaahnya
itu seminggu sekali, nggak apa-apa, jamaahnya nggak di musola, tetapi dibawa balik ke masjid. Nah, apa yang unik? Jadi ternyata masjid itu dulu pola biasanya kan sangat bergantung di political will keuangan. Banyak masjid itu selalu orientasinya disiplin. Contohnya, asalnya keramik ganti, wah udah ketinggalan zaman, digradit. Herannya lagi sudah digradit dikasih karpet. Pertanyaannya, untuk apa ini graditnya? Jangan-jangan kita sebetulnya nggak paham nih, bagaimana mengalokasikan amanah uang yang dari masyarakat untuk masjid. Ayo kita lihat, manakah bangunan yang paling megah di setiap desa atau kelurahan? Pasti masjid. Masjid itu selalu menjadi bangunan yang paling megah dan boleh jadi paling bagus di antara bangunan-bangunan yang ada di desa. Pertanyaannya adalah, kalau kita hitung berapa waktu produktifnya masjid, kita akan hitung. Kalau seandainya masjid selama ini hanya digunakan untuk kegiatan rutinitas sholat jamaah, berapa menit per sekali waktu sholat jamaah? Hitungan saya sekitar 30 menit. Mulai adzan, terus ujian, koma, sholat jamaah, wiridah, sunat. Hitungan saya 30 menit. Berarti kalau 5 kali berarti 150 menit. 150 menit itu kalau dikonversi jam hanya 2 jam setengah. Kalau sehari semalam 24 jam, dari 24 jam kita memanfaatkan hanya 2,5 jam, itu artinya tingkat produktivitas masjid sebagai bangunan paling mahal di desa itu dan bangunan paling bagus itu hanya manfaatnya 11%. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk masjid? Nah, sekarang siapakah yang datang di masjid? Yang kita coba mitigasi. Yang kita datang di masjid itu apakah anak-anak, apakah remaja-remaja, apakah orang-orang dewasa, ataukah orang tua? Ada 2 fase yang cukup dominan di masjid, fase anak-anak dan fase tua. Fase anak-anak itu yang disebut namanya fase dhaif, fase lemah, dan fase tua itu juga disebut namanya fase dhaif. Di manakah fase kuatnya? Fase kuatnya tidak ada di masjid. Di mana tadi? Adanya di kafe, adanya di mall. Nah, kenapa yang muda-muda nggak menarik datang di masjid? Untuk ukuran saat ini boleh jadi cara manajemen masjidnya dirasa tidak kekinian dan tidak efisien. Saya ingin mengutip salah satu makalah dari yang punya CEO-nya Apple, namanya Steve Jobs. Kata Steve Jobs bagus, saya senang dengan makalahnya Steve Jobs. Kata Steve Jobs, at-tajdid alladhi huwa yamizu bainal qa'id wa man tabi'ahu. Ucapan Steve Jobs itu saya konversi bahasa Arab karena saya ngomongnya di hadapan kiai-kiai. Inovasi itu menjadi pembeda antara trendsetter dan follower. Mau nggak masjid kita itu jadi role model? Mau nggak masjid kita itu jadi trendsetter? Kalau iya, tidak ada cara lagi yang paling efektif kecuali dengan pendekatan yang disebut namanya attachment. Apa itu attachment? Attachment itu namanya inovasi. Apa sih inovasi? Inovasi itu berani untuk berbeda. Kenapa kita hari ini berada di beda ini sama ini? Coba 10 tahun yang lalu, adakah orang yang berdiri-diri datang di tempat ini? Boleh jadi kita sudah datang ke sini bawa mobil yang belum ada jembatannya, belum terus. Tetapi keiman itu menawarkan sebuah inovasi. Sekalipun dulu asalnya diakses sangat sulit, tetapi hari ini dulu berbagai orang bergerak. Apa benar? Karena di bidang ini saya menawarkan sebuah
selalu saja yang dia punya konsep namanya inovasi. Dan itu bersenyawa dengan ayat innama ya'mur. Jadi memanage mesin itu tidak boleh terkungkung dengan terus mempertahankan cara lama. Kalau cara lamanya masih bagus, masih efektif, nggak apa-apa. Tetapi kalau cara lamanya jadul, sudah harus ditinggal. Salah satu contoh, kita harus juga coba melakukan autokritik. Kenapa gereja ini ditinggalkan? Itu salah satu faktornya. Di samping ada skandal seks, juga faktor keuangan. Nah, mesin-mesin kita juga boleh jadi ada indikator keuangan yang dalam tanda petik secara akuntabilitas dan transparansi boleh jadi butuh dicermati bersama. Berani nggak kita itu? Saya belajar ini saja. Saya belajar konflik masjid. Biasanya DKM-nya ribut, antar pengurus DKM ribut, bahkan di beberapa daerah ada kudeta ketua DKM. Coba bayangkan, ada kudeta ketua DKM. Faktornya apa? Karena di dalamnya ada uang. Nah, pertanyaannya, sebetulnya uang yang ada di mesin ini sumbernya mana aja? Sumber yang utama selama ini mesin-mesin di kita ini biasanya baru punya satu sumber utama. Apa itu? Koper. Nah, saya ingin belajar. Kalau yang pernah haji, pernah umroh, mungkin gak pernah melihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau ada lagi sholat, lagi khutbah, ada keropak jalannya, gak pernah ya? Dan kalau pengen tahu, dana abadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu mampu bertahan untuk kebutuhan sampai 200 tahun ke depan. Jadi andai kata tidak ada sumber pemasukan sama sekali, maka kebutuhan operasional Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu mampu bertahan sampai 200 tahun ke depan. Nah, ayo kita belajar apa yang dilakukan di mereka. Tidak ada kompromi. Apa itu? Karena di sana mengembangkan sebuah konsepsi yang disebut namanya wakaf. Jadi sumber pemasukannya untuk operasional atau overhead kebutuhan Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sumbernya berdasarkan dari profit wakaf produktif yang diperoleh atau orang yang mewakafkan ke Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Salah satunya yaitu hotel yang ada di depan Masjidil Haram itu yang disebut namanya Zamzam Tower. Siapapun nanti yang menginap di Zamzam Tower, maka keuntungannya akan disisihkan untuk membiayai kebutuhan Masjidil Haram dan Masjidil Haram. Nah, sekarang di kita, uang keropak yang receh-recehan itu nanti dipegang oleh salah satu pengurus DKM. Nanti dipinjamin lagi di antara pengurus DKM. Datanya ada. Coba kalau ditanya mana fisik uang, belum tentu siapa. Dan dari situlah biasanya muara masyarakat kadang trustnya, kepercayaan mulai muncul. Nah, saya hari ini kebetulan juga diamanahi jadi ketua DKM Masjid Al-Fatihah. Saya nggak mau hidup saya makan uang yang enggak, kena fitnah uangnya iya. Akhirnya saya lupa. Setiap Jumat saya bekerja sama dengan BJPS. Saya tawarkan, mau nggak saya menjadi nasabah yang loyal. Seluruh uang masjid itu saya akan taruh di bank BJPS. Bank BJPS, tapi satu syarat, uangnya harus diambil sendiri oleh orang tua. Jadi orang BJPS itu kalau habis Jumatan standby datang ke masjid Al-Fatihah untuk apa? Ngambil uang hasil hitungan keropak. Karena saya mewanti-wanti tidak boleh ada uang masjid yang dibawa ke rumah. Karena tadi asalnya nggak ada muatan pengen makan uang masjid itu nggak. Asalnya uangnya dibawa. Terus ada kebutuhan mendesak, kebutuhan darurat. Ngerasa melihatnya uang itu sudah dekat. Ya sudah, pinjam dulu, nanti besok kembali. Ngomong sendiri, kita sendiri. Warnanya dari situ terus. Maka ayo,
Kenapa? Masjid itu akan besar kalau trust masyarakatnya besar, tetapi masjid itu akan lemah kalau masyarakatnya nggak percaya. Maka bagaimana meningkatkan kapasiti building? Saran saya mulailah transparansi, akuntabilitas keuangan masjid. Ini keuangan masjid saya lihat sebetulnya yang paling akuntabel, lembaga yang paling akuntabel itu masjid. Buktinya seluruh laporannya setiap Jumat terprogres. Saya nggak pernah lihat tuh ada lembaga yang progresif akuntabilitasnya. Hanya masalah antara data yang ada di papan itu dengan realitas uangnya yang berbeda. Makanya ayo manajemennya, apalagi sekarang mulai digital. Beberapa orang sekarang menggunakan transaksinya sudah tidak lagi konvensional. Dan yang menarik hari ini anak-anak muda kita karena kerangkanya digital itu 15. Sekarang Indonesia itu lagi disebut namanya darurat judi online. Dan sebagian sahabat-sahabat Nahdien juga kan kemarin itu ada sedekah, dipaksa untuk sedekah ke sebuah aplikasi namanya FAC. Jadi FAC itu tawaran investasi dengan keuntungan penuh yang dia menggunakan pola sistem yang disebut namanya Ponzi. Ponzi itu adalah iming-iming investasi dengan tawaran keuntungan besar, tetapi ujungnya penipuan. Dulu digagas oleh namanya Charles Ponzi. Jadi Charles Ponzi itu menawarkan sebuah skema investasi, iming-imingnya keuntungan besar, tapi ujungnya nanti orang itu ditipu. Nah, belakangan itu orang lagi mulai tergiur dengan tadi investasi yang ujung-ujungnya penipuan, judi online. Hari ini slot itu sudah luar biasa. Orang itu bertransaksi. Kalau dulu judi itu harus cari tempatnya, datang tempatnya di mana, lawannya siapa. Hari ini kapan saja, di mana saja orang bisa berhasil. Memang pemerintah sudah berikhtiar untuk meminimalisir judi. 850.000 situsnya sudah dibina. Tetapi hari ini masih sekitar 2 juta situs judi online masih beredar. Jadi transaksi hari ini itu memungkinkan lebih canggih. Maka uang fisik, uang digital itu mulai sedikit demi sedikit akan dihilangkan. Lah itu juga harus diadaptasi menjadi manajemen keuangan yang ada di masjid. Kalau kita nanti tidak mencoba mengadaptasi manajemen keuangan itu, ya boleh jadi akan diterima. Apalagi yang harus dilakukan? Hari ini sebetulnya bagaimana masjid itu menjadi magnet? Sebetulnya hari ini secara mitigasi, secara mapping gampang. Kalau orang pengen datang berduyun-duyun, apalagi anak-anak muda datang berduyun-duyun, cirinya di situ ada free wifi. Kalau ada free wifi itu anak-anak muda datang. Nah, berani nggak masjid itu menawarkan free wifi? Kalau sudah dekat dengan masjidnya, kalau sudah duduk di teras masjidnya, kira-kira untuk masuk masjidnya akan lebih gampang atau akan lebih jauh? Kalau saya akan lebih gampang. Enggak apa-apa, dia datang ke masjidnya baru dalam kebutuhan wifi. Tetapi secara fisik dia sudah dekat dengan masjidnya. Siapa tahu kalau dia sudah dekat dengan masjidnya, dia akan masuk ke dalam masjid. Saya sempat diprotes kan ketika membolehkan halaman Masjid Al-Jabar untuk orsel. Kata saya gini, saya masih mending orang yang orsel itu kencingnya datang ke masjid dibanding dia kencingnya di jalan. Kalau orang sudah kencingnya di masjid, insya Allah sebentar lagi dia akan sholat di masjid. Ya kalau kita serba takut nggak berani, zamannya beda. Zamannya orang tua kita, zamannya ulama-ulama dulu kita belum ada wifi. Orang kalau mau sujud begitu assalamualaikum yang dilihat bukan tasbih. Artinya memang realitasnya ini. Tetapi bagaimana anak-anak kita itu jangan jauh. Kita kadang jadi orang tuanya apa-apa melarang, apa-apa melarang. Ada anak kecil, alasannya ibu. Ya kalau nggak ibu bukan anak kecil.
Lah pertanyaannya, anak itu kalau sudah mainnya di masjid, dia akan dekat dengan aktivitas yang ada di masjid. Tapi kalau dia mainnya tidak di masjid, ya jangan pernah berpikir bahwa dia akan datang ke masjid. Masih mau terus. Alasan lagi apa kan? Alasan. Masjidnya nanti kotor. Terus akhirnya masjidnya bersih terus gitu. Orang kotornya wajar tinggal dicuci bersih. Makanya saya kadang ngerintis. Banyak masjid membanggakan saldonya sampai ratusan juta, tetapi di sekelilingnya, bahkan di masjidnya itu sepi. Saya selalu menganalogi, sama kayak orang kaya, tapi anaknya bodoh dan tidak ada yang sekolah. Dia bangga dengan rekeningnya yang banyak, tetapi anaknya pendidikannya tidak pernah dipikir. Pertanyaannya ngapain sih bangga-banggain saldo? Makanya orang sekarang malah berubah. Kalau masjid banyak saldonya, oh berarti manajemennya dia tidak bagus, dia tidak bisa mengalokasikan anggaran. Sudah rubah tuh konsumnya. Kalau dulu bangga ada saldo, enggak, sekarang dirubah. Artinya, yuk orang yang hidupnya punya komitmen kuat terhadap bagaimana menggerakkan masjid, apalagi masjid menjadi pusat peradaban seperti hanya dulu kayak baginda Rasul membangun masjid, maka saya pikir ke depan masjid itu layak menjadi center of excellence. Kan saya juga diprotes oleh Pemprov. Diprotes apa? Kenapa di Masjid Al-Jabar di depannya dibuka warung? Sudah gitu warungnya nggak rapi lagi. Ini kan, saya buka. Saya itu mengalokasikan namanya pinjaman lunak. Saya prioritaskan ke DKM yang ada di sekitar Marbot DKM yang dia hanya dapat, yang saya pelajari hanya dapat masukan hanya dari uang yang mungkin maksud saya jauh di bawah UMR, jauh. Saya nggak mungkin nih tutup mata dengan kehidupan dia yang punya anak punya keluarga. Akhirnya saya beristihad bagaimana dari masjid ini tetap memberikan perhatian, tetapi tanpa harus dari uang kas. Akhirnya saya tawarin, mau nggak sok buka warung, dipinjamin 500.000, sok dikembalikan dalam waktu 1 tahun tanpa bunga. Satu saja, jangan nanti tokonya atau warungnya tutup. Itu saya nggak suka. Karena kalau tutup itu artinya sama saja sudah dibangun. Tutup kan sama saja orang lain pengen akses nggak bisa, tetapi dia juga tidak produktif. Nah akhirnya distimulasi kasih pinjaman lunak 500.000-an itu, alhamdulillah begini. Semuanya itu orang yang terlibat di masjid berdoa. Nah, terus oleh orang Pemprov, kenapa di sini kan sebenarnya bukan untuk hal-hal. Di sini tuh yang parkir untuk hal. Saya ngomong sejak awal ke yang saya ajak kejualan itu sudah komitmen ini. Pokoknya kapan kalau andai kata warung ini harus dipindah ke bawah, maka tidak ada cara, tidak ada siapapun yang diperkenankan untuk menolak. Semuanya sudah. Karena kita dari masjid tidak memungut spesial pun. Bahkan kita punya komitmen seperti pinjam itu. Terima kasih. Dan tahadusan minimal hari ini semuanya kegiatan. Nah oleh orang Pemprov di protes ini, kenapa uangnya nggak habis? Saya sebenarnya gitu. Ya kalau ada peluang kesempatan saya bisa membangun yang lebih rapi, lebih bagus, saya pasti akan lakukan. Nah kita itu sering terjebak di situ. Pengen yang ideal, pengen yang bagus, pengen yang expert, pengen yang excellent, tetapi startingnya tidak pernah dimulai. Kata saya, masjid itu kalau kita melihat dari titik lokus geografisnya, masjid itu adalah tempat paling strategis. Gimana sih kan paling strategis? Biasanya pasti pinggir jalan. Yang kedua, halamannya luas. Tetapi mana masjid itu menjadi stimulasi, menjadi perangsang, menjadi aktivator untuk pertumbuhan ekonomi? Tidak ada. Padahal menurut saya halaman masjid kalau mau dikembangkan dalam konsep kolaborasi, coba bisa. Saya juga lagi nyanyi. Kali-kali di sini juga ada yang tertarik, maka saya kolaborasi. Ayo,
Di desa itu saya amati tidak semuanya ada orang jualan bunga, jualan kembang, jualan pohon. Saya pikir halaman masjid itu bisa difungsikan tadi. Sisi bisnisnya adalah jualan bunga. Jadi kalau orang beli pohon, beli bibit di situ, maka sebagian keuntungannya akan masuk di masjid. Halaman masjidnya estetiknya menjadi indah, profitnya ada, sekaligus mengajari masyarakat yang ada potensi. Ayo, banyak kok halaman-halaman besar-besar luas-luas, tapi misalnya sisi produktivitasnya. Nah, inilah yang saya pikir butuh diistihad. Kalau berbeda dengan orang-orang tua kita dulu, ya itu pasti. Tetapi berani nggak inovasi? Kalau nggak berani ya sudah. Makanya kata Hadratus Syekh Aristoteles, kata beliau, ya karena ulama-ulama juga rujukannya beliau kok. Maka saya sebut namanya Hadratus Syekh Aristoteles. Kata beliau, malam yajid fi nafsi asy-syaja'ah al-kafi lam yuhaqqiq bihi syai'an min nafsi. Orang yang dalam dirinya tidak ada keberanian, maka sejatinya dia dalam hidupnya tidak akan pernah dapat apa. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Sekali lagi kasih aplaus untuk Bapak Kiai. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita bisa mengambil sedikit pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, mari kita bersama-sama menjadi sahabat Ummi Ma'lah serta Zulaibib yang mengabdikan dirinya untuk bersih-bersih dalam hidupnya. Kemudian ada ayat yang mengatakan untuk innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhfa ila Allah wa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman dan orang yang mengeluarkan zakat. Al-ayat. Untuk itu, mari Bapak dan Ibu sekalian, kita makmurkan masjid kita agar masjid kita itu bersih, rapi, dan nyaman dalam beribadah. Sehingga kita senang beribadah di masjid. Jangan beribadah di rumah, agar masjid kita juga bisa aktif kembali dengan kegiatan-kegiatan lain, kegiatan sosial, kegiatan yang lain, sehingga bisa merasakan sendiri. Maka ada beberapa hal yang kaitannya dengan memakmurkan masjid. Yang pertama, kegiatan dakwah yang tadi disampaikan, dakwah juga di masjid sehingga masjid itu bisa hidup kembali dan senang dalam memberikan ataupun diam di masjid dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian, kita kasih pertanyaan satu sesi dua pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak sekalian, barangkali ada yang mau pertanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Manan, LDNU dari Kecamatan Karangoreng. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Dewan Pemakmuran Masjid Al-Furqan Desa Beleder, pengen menanyakan solusi untuk perkembangan masjid kita yang khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya yang ada di desa saya. Kebetulan punten, saya merasa tertarik dengan adanya program untuk memakmurkan masjid. Nah, kalau saya merasakan yang ada di pengurus Dewan TKI itu, kalau kita pengen berkembang diri pribadi, contoh ketuanya saja yang hadir, ibaratkan ada program kapasitas dai penggerak masjid, otomatis ketua itu punya bawahan-bawahan ataupun keanggotaan. Nah, di sisi lain pernah mengusulkan program untuk perkembangan kapasitas dai masjid, program untuk menggerakkan masjid ke depan untuk semakin lebih menarik masyarakat minat berjamaah di masjid dengan
dengan gaya-gaya baru milenial sekarang yang sudah ada dicontohkan seperti Masjid Jogokarian. Kayaknya anggota-anggota masjid yang lain itu masih mindsetnya itu masih kurang, masih masih pikirannya itu masih dulu gitu, masih jadul. Seperti kan mengalokasikan dana masjid untuk pemberdayaan masyarakat itu saja kadang-kadang susah. Contohnya seperti halnya dana masjid itu untuk dialokasikan kegiatan-kegiatan PHBI itu kadang merasa susah banget. Apalagi contoh dana kas masjid untuk dialokasikan permodalan perdagangan masyarakat yang membutuhkan, yang dagang di sekeliling masjid itu sangat susah sekali. Ya, ini saran dari saya, apa boleh dari LTM, Lembaga Ta'lim Takmir Masjid, mensosialisasikan kepada pengurus-pengurus DKM khususnya yang ada di kecamatan, bisa jadi semaksimal mungkin ke tiap-tiap masjid yang ada di desa se-Kabupaten Cirebon. Mungkin itu saja pertanyaan dan usulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi barangkali ada, silakan. Ada? Oh, ibu-ibu enggak? Ada satu. Ya, terima kasih untuk Kang Abdul Manan. Tantangan-tantangan itu memang pasti kita hadapi. Contoh, apakah kas masjid itu boleh digunakan untuk kebutuhan ngasih bisyarah orang yang ngajarin Al-Quran, katakan itu juga debatnya. Jadi di kita itu belum ada acuan baku mana koridor uang yang boleh dipakai, mana yang itu. Nah, saya pikir penting LTM PCNU memberikan edukasi, karena biasanya jadi kiai-kiai kalau yang ngomonginnya itu tas ya. Ini hasil bahasa masail atau hasil musyawarah para kiai-kiai ini loh. Karena debatnya itu kalau nggak cocok itu sama urusan pribadi. Sebetulnya motivasinya sama-sama bagus. Ini jagain uang, ini menyalurkan mentaharkan uang, sama-sama bagus. Cuma nggak ketemu frekuensi. Dan di banyak masjid terjadi di mana masjid. Nah, bagaimana? Saya pikir penting ditawarkan kaum masjid batasan uang masjid yang boleh dialokasikan, termasuk di edukasi juga di masyarakatnya. Karena ada masyarakatnya juga memahami bahwa uang masjid pengertian wakaf itu yang physically ditempelkan. Nah, pertanyaannya, kalau nggak pernah dipikirkan untuk orang yang mencoba mensiarkan kegiatan masjidnya atau alokasi kegiatan-kegiatan masjid, bagaimana mesti dinamakan? Nah, saya nanya ke teman-teman yang dia progres income-nya naik, ternyata rahasianya semakin uang itu dialokasikan ke banyak kegiatan, semakin sumber pendapatan masjid itu semakin. Di Jatibarang itu salah satu daya tariknya itu adalah ada alokasi untuk santunan anak yatim. Berapakah per santunan anak yatim? Angkanya cukup fantastis. Kalau satu yatim itu angkanya bisa mendekati puluhan juta. Nah, terus seminggu sekali itu setiap Sabtu pagi itu ngasih sarapan gratis. Jadi yang jamaah subuh itu mesti menyiapkan konsumsi sarapan gratis. Dan itu kasnya bukan tambah kecil, bukan tambah murah. Doain saja saya lagi punya cita-cita dan ini sekarang saya berikan. Saya pengen punya cita-cita, pengen penerangan atau kebutuhan listrik musola itu di cover oleh masjid. Kalau masjid itu ada sumber income, tetapi kalau musola sumber income-nya dari mana? Musola itu kan, itu menurut saya jauh lebih berat. Kenapa? Karena
yang menjadi imam musola itu yang imamin, yang azan, yang qomat, ya bayar listrik. Nah pertanyaannya, kalau kita masjid ngerangkul musola, minimal masjid itu memperhatikan kebutuhan listriknya musola. Dan hitungan saya per satu musola, kalau KW hanya 900 itu kebutuhan per bulannya. Kalau tidak disambungkan ke tetangga kanan kiri, 50.000. Artinya satu desa itu kalau jumlah musolanya ada 10 itu sebetulnya bisa di-cover oleh pendapatan masjid. Andai kata masjidnya ngerangkulin musola sudah saya kasih. Hanya masalahnya hari ini musola sendiri, masjid sendiri. Masjid bangga-bangga ini saldonya sekian, di satu sisi musola jengki. Ayo sih, kita nggak penting ego. Apanya yang diegoin kok? Kalau antara musola dan masjid saling bahu-bahu, saya pikir dasar. Contoh lagi, kalau di masjid-masjid mungkin adanya enak-enak, coba di musola. Berarti nggak bisa mengedukasi sini di blok anu sini, anak-anaknya di training belajar. Sense of belonging, sensitivity masjid terhadap musola hari ini saya juga patut coba direfleksi baik-baik. Mau sampai kapan kita begini? Artinya, kalau kita saling bahu-membahu, ya dasar. Makanya sekarang itu di era industri 4.0, siapakah yang kuat itu? Sirinya dia yang mau berkolaborasi. Dan itu dulu sudah disinyalir dan ada di mukadimah Qanun Asasi. Alaikum bil jamaah. Yadullah fawqal jamaah. Ini lagi menarik tentang berjalan tuntas. Kita itu data LSI-nya, NU itu Nahdien itu 51%. 51% kalau ada dari NU dan sepakat bahwa sudah satu putaran. Tapi lagi-lagi untuk urusan kolektif kita, untuk urusan kolaborasi kita, dan mau sampai kapan kita ego? Sudah saatnya sekarang antar ustadz itu bukan saling ikut. Antar ustadz itu ayo saling ajar, antar kiai itu ayo saling ajar. Jangan khutbah itu tahlil itu imamin itu. Kasihan yang lainnya nggak dikasih. Kalau nggak biasa aja, dia akan lari. Mending kalau dia tahan, tetap di NU. Kalau ternyata yang lainnya buka peluang, boleh jadi sudah. Saya masuk saja. Bukan apa-apa, dia juga ingin mengamalkan amalan gurunya. Nanti kalau kamu sudah keluar, diamalkannya. Kebetulan yang ngajarin yang sebelah, ayo salah satu. Saya nggak bisa juga. Makanya sudah konflik kita itu sebetulnya konflik antar kita, antar ustadznya. Sudah. Makanya sudah saatnya saling bahu-membahu, saling memuatkan. Apalagi sekarang kalau kita mau mendaya gunakan era media, ayo saling support, saling majukan, saling bahu-membahu. Nah, apa yang ditanyakan oleh Kang Abdul Manan, saya pikir memang butuh ada acuan. Mana saja sih yang boleh dari alokasi anggaran atau kas masjid untuk disalurkan? Apakah hanya boleh yang sifatnya untuk kebutuhan fisik yang tempel di masjid, ataukah boleh untuk yang lainnya? Saya pikir koridor-koridor itu penting diedukasi, karena nanti di lapangan itu pasti akan mengambil putusannya atau kesimpulannya sesuai dengan konstruksi pengetahuannya masing-masing. Kalau yang dianggapnya agak anu ya dia nggak boleh. Tapi kalau yang lunak dia boleh. Nah nanti perang di situ aja. Nah maksud saya masa sih urusan pengen eksekusi saja harus debat, harus ramai. Kapan action untuk urusan menentukan alokasi saja? Apa kita masih harus? Nah tantangan-tantangan. Satu lagi saya pikir, kita itu dakwahnya luar biasa, kegiatan kita itu luar biasa. Tetapi kita tidak mencoba mengapresiasi syarat dan salah satu surat yang ada di Al-Quran, namanya Al-Qawan. Jadi hari ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid-masjid itu jarang terdokumentasi secara baik.
Padahal kita sudah, kalau kita hari ini kiblat masjid itu katakan di dunia itu ke Masjidil Haram. Masjidil Haram real 24 jam terdokumentasi. Ya siapa tahu Kang Dalil kalau khotbahnya ditampilkan boleh jadi juga akan selalu dengan Gus Baha kan. Kadang-kadang yang kita hari ini bisa tahu Gus Baha dari mana? Ya karena ada dokumentasi. Nah orang-orang kita itu mendokumentasikannya. Sekarang imam-imam masjid itu sudah biasa. Sudah urusan ria atau tidak, itu biar urusan hati kita dengan Allah. Siapa yang punya kapasitas mengukur orang itu ria atau ikhlas? Apa alat ukurnya? Apa pendekatannya? Ada yang punya kapasitas itu. Jadi kalau kita tidak punya kapasitas, sudah nggak usah repot-repot ngurusin ikhlas ria. Kita mesti ngeributin ikhlas ria, sementara orang lain sudah pergi ke astronomi. Kita itu terus terjebak di hal-hal yang semestinya nggak patut untuk diperdebatkan. Urusan ikhlas udah hati kita dengan Allah saja. Urusan ria udah hati kita dengan Allah saja. Terus emang kalau ngedek itu pasti ria? Enggak. Orang hidup itu ada 3 pilihan atau 4 pilihan. Saya coba. Ada orang yang viral di bumi, viral di langit. Siapa itu? Baginda Rasul. Baginda Rasul itu viral di bumi, viral di penduduk langit, viral di penduduk bumi. Ada orang yang viral di penduduk bumi, tidak viral di penduduk langit. Siapa? Tidak tahu. Namrud. Ada orang yang viral di penduduk langit, tidak viral di penduduk bumi. Siapa? Uwais Al-Qarni. Nah ada yang keempat, tidak viral di langit, tidak viral di bumi. Siapa? Jangan-jangan kita. Alasannya sih, coba bayangkan kakak sunatan gajinya di-upload di media, ngaji di masjidnya di media, kan siar-siar juga. Terus mau masih alasannya di jalan. Kita tuh masih berkutat di situ. Sudah, ayo siarkan masjid, makmurkan masjidnya, ramaikan masjid. Nah orang tidak akan pernah tahu kegiatan-kegiatan masjid kalau kita tidak menggunakan pendekatan dokumentasi. Dan dokumentasi itu diapresiasi menjadi spiritnya surat Al-Qalam, spirit literasi. Makanya hari ini siapakah yang menguasai dunia? Ternyata yang menerjemah spirit Al-Qalam. Jadi saya contohkan, kalau ada orang, manakah perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli makanan dan minuman, itu bukan perusahaan yang punya lisensi, tapi GoFood. GoFood itu punya data, nama-nama restoran, nama-nama rumah makan, nama-nama tempat-tempat belanja makanan, sama data konsumen. Kalau hari ini manakah hotel yang mendapatkan keuntungan terbesar? Itu bukan Aston, bukan Hilton, bukan Horizon, tetapi sebuah aplikasi yang pegang data. Di situ ada Traveloka, Agoda, terus ada Booking.com wa alihi wa sahbihi. Iklan terbesar mana kan? Iklan terbesar bukan yang punya reklame di pinggir-pinggir jalan, bukan. Iklan terbesar hari ini itu didapat oleh perusahaan yang dia tidak punya satu pun papan reklame. Siapa dia? Dia Facebook dan Google. Jadi orang Indonesia hari ini Facebook bayar beriklan terbesarnya ke Facebook, ke Google, ke TikTok. Mana papan reklamenya TikTok? Mana papan reklamenya Google? Nggak ada. Jadi siapa yang punya data, siapa yang punya dokumentasi, ya dia hari ini. Dan sekarang orang kalau pengen cari penceramah, tawasul dulu. Coba di YouTube-nya ada. Jadi artinya kalau kita tidak masuk di radarnya YouTube, maka jangan pernah berpikir kita akan diundang. Orang sekarang tawasulnya sudah ila hadratin al-Fatihah baru muncul. Ya artinya, makanya siapa yang datanya ada di situ. Nah, anak-anak kita hari ini itu 95%-nya anak-anak kita yang gunakan handphone itu terutama bukan untuk belajar dan bukan untuk. Kenapa? Karena mana konten-konten ngaji? Ayo, mana?
kiai NU yang ada di sini yang punya konten tahlil yang upload. Mana yang kita potong ada kunutnya enggak? Mana konten yang diupload di YouTube? Enggak kan? Jadi kita ngomong itu ke siapa sebetulnya? Nah, kalau kita ingin berperang, kita ingin berdialektika dalam khazanah peradaban, hari ini eranya era media. Ayo kita masuk. Karena dulu orang-orang yang diabadikan di Al-Quran sebagai orang-orang hebat, dia secara peradaban paling maju. Saya contohkan, Nabiullah Idris secara spirituality oleh Allah dikasih predikat Nabi. Tetapi secara kompetensi Nabi Idris itu memiliki skill kompetensi ahli dalam fashionable. Maka Nabi Idris namanya diabadikan menjadi sebuah merek tas branded bernama Hermes. Nabiullah Daud secara spirituality oleh Allah dikasih anugerah predikat Nabi. Sudah, kita ini tidak ada apa-apa secara spiritual. Secara kompetensi Nabiullah Daud itu memiliki keahlian kompetensi ahli dalam bidang teknik metal. Teknik metal hari ini turunannya bisa buat industri kapal, pesawat, mobil, itu turunannya dari industri teknik. Nabiullah Ibrahim secara spirituality oleh Allah dikasih anugerah, tetapi secara skill kompetensi Nabiullah Ibrahim itu adalah pakar ahli dalam bidang arsitektur batu. Karyanya yang hari ini bisa kita lihat adalah Ka'bah. Ka'bah itu tidak mungkin dibangun oleh orang yang tidak memiliki skill tinggi. Jadi orang-orang hebat itu ternyata secara peradaban ini terdepan, jadi trendsetter. Nah, kita kalau ingin tidak tertinggal, ayo menjadi terdepan. Satu saja. Siapakah orang terkaya 1 sampai 10 di Indonesia? Yang muslim hanya satu, dan yang satu itu bukanlah NU. Siapakah 1 sampai 100 orang terkaya Indonesia? Yang muslim hanya 5, dan 5-5-nya juga bukan orang NU. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal bos, bersama Bapak Kiai, bahwa kesimpulan kami, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan harokah kita di masjid masing-masing agar masjid kita menjadi makmur, menjadi bergairah, masyarakat jamaahnya juga bisa lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari apa yang kita lakukan agar kita semuanya menggerakkan masjid kita agar masjid kita menjadi lebih makmur dan masyarakat lebih menyenangi untuk datang ke masjid. Terima kasih. Mari kita tutup bersama. Sudah selesai ya? Mari kita bersama tutup dari kami untuk materi penggerak masjid yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Lukman Hakim MA, Wakil Ketua PWNU Jawa Barat dan Pengasuh Pondok As-Salafi Bapak Haji Waringin. Kurang lebihnya mohon maaf, kami semua acara dan moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kiai.